Saudara nggak perlu ngerti, yang saudara perlu jalan. Nanti pengaruh nih, ketika saya menyeru saudara-saudara semua daftar VSI, nggak ngerti, wes pokoknya daftar. Harapan kami sebetulnya tidak bertele-tele dan tidak banyak juga, hanya satu saja. Harapan kami penuhi saja hak dan sudah selesai. Jadi saya harap kepada masyarakat luas agar tidak mengalami nasib serupa, ya, nasib serupa. Baik itu terhadap mitra kerja dari Paytrend dan lain sebagainya. Mudah-mudahan tidak terjebak lagi dengan bisnis-bisnis yang dilakukan oleh PT Peritra Sentosa Internasional dan pemiliknya begitu. Dan afiliasinya juga begitu. Termasuk usaha-usaha dari zaman Nur Khotim Mansur yang digembar-gemborkan adalah mereka mengatakan memiliki bebek slamet, kemudian stick and stick dan lain sebagainya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Khalid Al-Walid. Kantor kosong, mangkir panggilan pengadilan, Paytrend Yusuf Mansur melarikan diri. Tanda tanya. Pengawas Ketenagakerjaan Kota Bandung dapatkan kantor Paytrend tak ada penghuni. Panggilan pengadilan Kota Bandung juga tidak dihadiri oleh Paytrend. Apakah pengelola perusahaan milik Jam'an Yusuf Mansur sedang melarikan diri dari tanggung jawab terhadap karyawannya dan terhadap hukum? Saya juga akan merilis di sini video-video dulu di mana Yusuf Mansur begitu pedenya, begitu percaya dirinya dan begitu jumawanya kalau menurut saya. Di video-video lama Yusuf Mansur yang dia mengajak orang-orang untuk bergabung dengan Paytrend itu terkesan sombong dan terkesan takabur menurut saya, karena di sana ada bahasa-bahasa lu kalau nggak gabung Paytrend sama dengan blow on, lu wajib gabung Paytrend. Dia bagi-bagi duit 15 miliar kalau lu mau ikutan kecipratan duit 15 miliar itu gabung Paytrend, yang kemudian bertabrakan dengan kenyataan hari ini gitu. Di mana Yusuf Mansur hari ini ketika orang-orang kemudian mulai menuntut haknya gitu. Pengawas Ketenagakerjaan mendatangi kantor Paytrend di Bandung itu, mereka mengatakan sudah tidak ada di tempat. Makanya ini kemudian Pak Zaini Mustafa berencana ke depannya insya Allah akan kemudian memasukkan laporan ini sudah, tapi ini bukan perdata lagi, melainkan ini pidana teman-teman, karena mereka mencoba untuk lari dari tanggung jawab teman-teman. Teman-teman tentu tahu juga beberapa waktu lalu di bulan Februari saya mengupload sebuah video di mana di situ pihak Paytrend ini yang dimediasi oleh Disnaker Bandung itu berjanji akan membayar atau mencicil gaji dari 14 karyawan Paytrend ini, namun kenyataannya mereka hanya membayar sekali saja. Yang harusnya mereka bayar kurang lebih 500 juta atau 600 juta, tapi kenyataannya mereka hanya membayar senilai 70 juta, habis itu hilang kabar lagi. Memang mereka ini sudah terkenal dengan gayanya yang doyan ingkar janji teman-teman, atau berbohong ya. Dan di mana Yusuf Mansur hari ini gitu. Makanya sekali lagi saya katakan bahwa bagaimana mungkin kita akan percaya janji-janji kampanye dari seorang Yusuf Mansur yang nyalek DPR RI lewat Partai Perindo. Bagaimana mungkin kita akan percaya dia ngomong atau bicara sementara urusan Paytrend saja belum kelar. Hei Yusuf Mansur, di mana tanggung jawab ente? Di mana tanggung jawabmu? Ini karyawan Paytrend belum digaji loh. Ini bagaimana mereka dipanggil saja mereka tidak datang loh. Dipanggil sama pengadilan saja nggak datang loh, nggak hadir loh. Bahkan kantornya pun hilang tak berbekas. Kemana? Di mana? Laporannya di mana gitu loh. Kalau memang pindahnya kemana gitu loh. Jangan seolah-olah menghilangkan jejak. Masih banyak jejak-jejak digital video Yusuf Mansur yang mengiklankan Paytrend teman-teman. Baik, kita simak wawancara Pak Dar Syarif dan Pak Zaini Mustafa. Selasa tanggal 10 Oktober 2023, saya Pak Zaini Mustafa dan Pak Sudaryanto di Pengadilan Negeri Kota Bandung. Nanti kita ikuti penjelasan Pak Zaini Mustafa dan Pak Sudaryanto soal sidang unmanning hari ini ya Pak, antara karyawan Paytrend dengan Paytrend sendiri ya Pak. Oke. Pak Zaini, bagaimana hari ini jalannya sidang unmanning Pak di Pengadilan Negeri Kota Bandung ini Pak? Jadi begini Pak, beberapa hari yang lalu kan datang surat panggilan unmanning atau teguran unmanning
saya selaku kuasa hukum dari 14 karyawan itu kan mengajukan permohonan eksekusi terhadap hak-hak karyawan yang tidak dipenuhi, yang mana sudah dituangkan dalam perjanjian bersama begitu Pak. Ya. Karena itu tidak dipenuhi, maka saya mengajukan permohonan eksekusi. Ya. Hari ini itu adalah agenda unmanning atau teguran pertama Pak dari Pengadilan Negeri Kota Bandung. Ya. Nah, kami diminta di dalam panggilan tersebut adalah hari Selasa ya. Hari Selasa tanggal 10 hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023. Jamnya jam 10 jam 10 WIB begitu. Kami datang ke sini jam 10 kurang 15, kami sudah datang ke sini, kemudian menghadap petugas. Petugas mengatakan, "Pak, ditunggu saja sampai dengan jam 12." Maksud Pak J ini petugas eksekusi? Ya, jurusita, Jurusita, petugas eksekusi. Ya. Kemudian, Hakim maksudnya Pak ya? Ya, kemudian pegawai, Oh, ya. petugas ini. Ya. Kemudian saya menunggu sampai dengan jam 12. Kemudian sampai dengan sholat di sini, sholat berjamaah. Kemudian kami melapor kepada petugas. Petugas menyatakan bahwa termohon eksekusi PT Peritra Sentosa Internasional atau biasa disebut Paitren yang dibangga-banggakan oleh Jam'an Nur Kotip Mansur, yang ownernya Jam'an Nur Kotip Mansur itu belum ada laporan ke jurusita. Maksudnya mereka tidak ada informasi? Tidak ada informasi hadir atau tidak. Ya. Oleh karena itu tadi petugas di sini minta, "Pak, kita tunda 2 minggu kemudian, nanti kami panggil lagi termohon eksekusi PT Peritra Sentosa Internasional atau Paitren akan dipanggil lagi begitu." Ya. Iya. Ketidakhadiran pihak Paitren hari ini apakah memang mereka melawan atau apa Pak yang Pak Jenny rasa? Jadi begini Pak, Ya. karena ini panggilan unmanning teguran ya, unmanning atau teguran. Kalau dia tidak datang, menurut saya adalah orang atau badan hukum yang tidak patuh dan taat kepada hukum, bertolak belakang apa yang diucapkan oleh Yusuf Mansur ketika nanti ada panggilan sidang, ada apapun berkaitan dengan pengadilan akan datang. Tetapi kenyataannya pada hari ini tidak datang dan tidak memperlihatkan batang hidungnya Pak. Baik itu pengurus daripada PT Peritra Sentosa Internasional atau Paitren maupun kuasa hukumnya tidak hadir ke Pengadilan Negeri Kota Bandung hari Maksud ini Pak. Pak Jenny, Jam'an dan pengurus Paitren itu tidak patut hukum itu? Tidak patuh terhadap Tidak hukum. patuh. Tidak Kalau patuh. orang yang patuh atau badan hukum yang patuh terhadap hukum, mereka kalau ada panggilan resmi dari pengadilan maupun dari pihak berwajib manapun, mereka tentunya datang. Ya. Nah, ketika ini tidak datang, ya nanti kita lihat ke depannya begitu. Kalau hari ini mereka datang, sebenarnya apa yang mau disampaikan oleh pihak pengadilan Bandung ini Pak? Jadi karena kewajiban PT Peritra Sentosa Internasional terhadap karyawan Paitren ini, yaitu adalah kekurangan gaji, kekurangan THR, kekurangan pesangon, itu yang mereka akan diberikan teguran untuk membayar kewajibannya itu. Ya. Kalau saya mengatakan mereka ini lebih dari pecundang ya, mereka tidak mau bertanggung jawab, lari dari tanggung jawab, bahkan di sini terkesan kabur dari masalah, teman-teman. Di mana Yusuf Mansur yang dulu menggembar-gemborkan Paitren inilah, Paitren IPO lah, apalah segala macam, bahkan ada yang viral videonya itu entah di Twitter, TikTok, Instagram itu, yang dia butuh 1 triliun itu kan ketika dia sedang berbicara tentang Paitren, teman-teman. Di mana Yusuf Mansur hari ini gitu loh. Bayar itu loh gaji karyawan, nggak usah banyak omong dulu gitu loh, nggak usah banyak cocor dulu gitu loh, nggak usah banyak bacot dulu lah. Apalagi di video kemarin yang saya upload itu, dia katanya mau take over sebuah investasi rumah yang itu diduga bodong atau penipuan karena korbannya sudah bermunculan nih teman-teman. Mereka sudah menyetor duit DP senilai ratusan juta, puluhan sampai ratusan juta
Dan itu totalnya bisa dibilang miliaran, teman-teman. Dan Yusuf Mansur muncul seolah-olah menjadi pahlawan kesiangan yang katanya mau take over semua, mau mengganti duit orang-orang ini. Bullshit, omong kosong bagi saya gitu loh. Omong kosong bagi saya sebelum kemudian melihat kenyataannya, buktinya mana gitu loh. Orang ini aja karyawan Paytren yang nggak sampai 1 miliar, di mana batang hidungnya gitu loh. Jengkel gitu lama-lama lihat kayak gini itu loh. Di sisi lain dia buat video di akun-akun media sosialnya seolah-olah tidak ada masalah gitu. Padahal ini lagi ada masalah loh. Berbicara Paytren, sudah sering saya katakan bahwa berbicara Paytren tidak lepas dan tidak jauh dari Yusuf Mansur. Ini tidak boleh dipisahkan. Paytren dan Yusuf Mansur itu tidak boleh dipisahkan gitu loh. Paytren ya Yusuf Mansur gitu loh. Dan orang yang harusnya paling bertanggung jawab untuk urusan Paytren ini ya Yusuf Mansur. Orang dia yang paling banyak berkuar-kuar tentang bagaimana bisa bergabung dengan Paytren, bagaimana Anda harus bergabung dengan Paytren gitu. Lalu sekarang kemudian bermasalah di mana Yusuf Mansur gitu loh. Di mana Anda gitu. Malah mau mencalonkan diri sebagai calon legislatif yang katanya akan menyuarakan suara rakyat. Omong kosong. Tanggung jawab dulu dengan urusan Anda gitu loh. Pak, kalau hari ini akhirnya mereka nggak datang ya Pak? Iya. Ada unmanning berikutnya atau sampai berapa kali unmanning Pak? Tadi petugas mengatakan kita tunda 2 minggu kemudian. Berarti kalau sekarang tanggal 10 berarti tanggal 24. Kemudian nanti ada unmanning lagi dan PT Peritra Sentosa Internasional atau Paytren yang ownernya Zaman itu akan dipanggil secara resmi, akan dipanggil lagi secara resmi begitu. Artinya untuk kedua kali ini dipanggil secara resmi lagi ya Pak? Iya. Biasanya proses unmanning kalau satu pihak nggak hadir begini, itu sampai berapa kali Pak? Biasanya layak itu 2 kali sudah layak. Ya. Jadi kalau sampai pada unmanning berikut mereka nggak datang lagi, proses berikutnya apa tuh Pak? Kalau mereka tidak datang lagi, tentu proses berikutnya ada yang akan kami ajukan. Oh gitu ya. Pak Jenny, Pak Sudar, apa yang mau disampaikan kepada Paytren, kepada Jaman tentang ketidakhadiran mereka hari ini Pak? Silakan Pak. Kalau saya begini, karena Paytren atau PT Peritra Sentosa Internasional ini adalah yang digaungkan oleh Jaman mau IPO. Ya kan? Kemudian perusahaan yang sehat, kemudian perusahaan yang tidak punya hutang, kemudian milik umat. Tapi kenyataannya bertolak belakang dengan apa yang diucapkan oleh Jaman Nur Khotif Mansur itu. Ya. Perusahaan ketika kami survei ke sana atau investigasi ke sana itu sudah tidak ada kehidupan. Ya. Jadi saya harap kepada masyarakat luas agar tidak mengalami nasib serupa, ya, nasib serupa. Baik itu terhadap mitra kerja dari Paytren dan lain sebagainya. Mudah-mudahan tidak terjebak lagi dengan bisnis-bisnis yang dilakukan oleh PT Peritra Sentosa Internasional dan pemiliknya begitu. Ya. Dan afiliasinya juga begitu. Ya. Termasuk usaha-usaha Jaman. Termasuk usaha-usaha dari Jaman Nur Khotif Mansur yang digembar-gemborkan adalah mereka mengatakan memiliki bebek slamet, kemudian stick and stick dan lain sebagainya. Ya itu sudah berapa kali saya katakan itu. Bebek Slamet, Stick and Stick itu adalah 2 usaha kuliner milik Yusuf Mansur, teman-teman. Ya mungkin ke depan ketika si Yusuf Mansur ini mau bikin usaha apa itu dipikir 10 kali gitu loh untuk kemudian ikut bergabung di dalamnya. Dipikir 10 kali, teman-teman. Ya gimana dengan melihat kejadian-kejadian sebelumnya, kan harusnya ini jadi pelajaran, bukan kemudian ikut ingin mencoba merasakan hal yang sama. Jangan sampai dong. Pak Jenny, lawyer Paytren selama ini siapa Pak yang berurusan dengan Pak Jenny Pak? Pada saat mendampingi adalah saudara Ari Sunarya dan kawan-kawan. Ya. Pada saat mendampingi dalam perkara di Snaker ya, di Snaker itu si Ari Surya sama di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tuh Ari Sunarya. Dan juga di PAI Bandung. Itu juga Pak, ya. Pak Ari Sunarya. Ya. Oke. Pak Jenny, ke masalah yang masih terkait juga dengan Paytren itu soal Pak Jenny ke bagian pengawasan tenaga kerja Kota Bandung itu bagaimana hasilnya Pak? Jadi begini, kemarin tepatnya pada tanggal 9 Oktober 2023 saya mendatangi
UPDT ya, UPDT pengawasan Disnaker UPTD ya. Ya. UPTD Dinas Pengawasan Disnaker Kota Bandung, Pak. Ya. Itu mempertanyakan berkaitan dengan surat yang saya kirim. Ya. Saya kan berkirim surat. Surat itu tertanggalnya Ya. adalah tanggal 18, kemudian tanggal 18 September, Ya. kemudian saya kirim di tanggal 19 September. Ya. Karena sampai dengan tanggal 9 kemarin belum ada jawabannya, Ya. maka saya mendatangi ingin mengkonfirmasi bagaimana perkembangan terhadap surat saya itu, begitu, Ya. Pak. Kami di sana disambut oleh petugas, mereka mengatakan bahwa terkait dengan surat saya itu sudah ditunjuk 3 orang petugas untuk melakukan investigasi ke kantor PT Paitren, Pak. Ya. Ya. Atau Peritra Sentosa Internasional. Hasilnya, Pak? Hasil ternyata di sana kantornya sudah tutup, Pak. Ya. Lalu petugas itu mengatakan, petugas itu mendatangi pengelola gedung, Ya. pengelola gedung sekitar sana. Ya. Kata pengelola gedung sekitar sana sudah tutup, Pak. Sudah tidak aktif lagi, sudah berbulan-bulan tidak aktif lagi, begitu. Ya. Kantor Ya. Paitren ya, Pak? Kantor Paitren. Ya. Nah, kemudian berdasarkan hasil investigasi mereka, nanti UPTD UPTD Pengawasan Disnaker Kota Bandung akan mengeluarkan jawaban terhadap surat saya dan hasil investigasi itu secara tertulis, Pak. Ya. Sehingga kami bisa melakukan upaya hukum berikutnya, Pak. Maksud Pak Jenny dengan surat itu upaya hukum pidana Ya, maksudnya? dengan surat itu karena sudah tidak ada, sudah orangnya melarikan diri ya. Oh. Pengurusnya melarikan diri dan sudah tidak berkantor di sana, sehingga nanti saya akan membuat laporan polisi, Pak. Oh, gitu. Berkaitan dengan permasalahan ini. Gitu. Pak, itu Pengaduan masyarakat. melarikan diri itu dianggap melarikan diri atau apa, Pak? Ya, karena kan mereka sudah tidak berkantor di sana, dan kalau mereka pindah juga mereka tidak menuliskan pindahnya kemana, kan tidak. Jadi dianggap melarikan diri? Ya, jadi menurut hemat saya adalah mereka sengaja tidak di situ lagi dan menghindar dari tanggung jawab terhadap baik itu terhadap karyawan maupun terhadap mitra kerjanya. Alias melarikan diri? Alias melarikan diri. Oh ya. Oke, Pak Jenny, kita tunggu proses berikutnya Pak Jenny ya, Baik, Pak baik, Sudar ya. baik. Terima kasih banyak Pak Sudar, Pak Jenny. Baik. Seperti itu teman-teman. Bahkan kantornya pun mau dikatakan pindah, harusnya kan kalau pindah itu ada kemudian pemberitahuan bahwa pindahnya kemana gitu. Maka saya sepakat dengan apa yang dikatakan oleh Pak Zainul Mustafa, lari gitu, hilang tanpa jejak, menghilangkan jejak teman-teman. Di mana tanggung jawabnya gitu. Ini kita belum berbicara mitra ya, mitra Paitren, ya member lah, orang-orang yang top up ke sana yang menyetorkan sejumlah duit. Ini baru karyawan yang harusnya ini kewajiban mereka untuk membayar gaji dari para karyawan ini teman-teman. Pesangon lah, THR lah, segala macam gitu. Selama beberapa tahun. Kemarin teman-teman juga saya tampilkan wawancara Pak Dar Sarif dengan seorang mantan security dari Paitren yang juga tidak digaji dengan total kurang lebih 70-an juta gajinya yang belum dibayarkan teman-teman. Di mana seorang Yusuf Mansur yang menggembar-gemborkan Paitren bakal IPO lah segala macam, sudah dinasihatin orang bahwa hati-hati berbisnis Paitren. Ada orang yang nasihati Yusuf Mansur ini sebelum kemudian dia membuka Paitren ini gitu. Cerita sama saya gitu. Tapi kenyataannya memang Yusuf Mansur ini keras kepala gitu, kepala batu. Dan lihatlah sekarang hasilnya gitu. Di mana Yusuf Mansur hari ini? Sekali lagi saya mau tanyakan, di mana Yusuf Mansur hari ini ketika orang-orang meminta pertanggungjawaban dari Paitren ini gitu. Memang ada pihak-pihak yang mengelola Paitren ini gitu. Tapi kan orang tahunya Yusuf Mansur, dan memang Yusuf Mansur yang mendirikan Paitren ini, yang memiliki Paitren ini gitu. Jadi dia orang yang paling bertanggung jawab tentang apa yang terjadi dengan Paitren hari ini gitu. Maka sekali lagi saya tanyakan, di mana Yusuf Mansur? Lari kemana dia? Menghilang kemana dia? Oke, kita terus pantau bagaimana kemudian kelanjutan dari masalah Paitren dan karyawannya ini teman-teman. Semoga kemudian orang-orang atau pihak-pihak yang mengurusi kasus ini, yang menangani kasus ini tidak masuk angin teman-teman, tidak masuk angin. Dan akhir kata saya katakan bahwa semoga Pak Zainul Mustafa dan Pak Dar Sarif selalu diberi kesehatan untuk terus memantau kasus ini, membantu para karyawan untuk
memperoleh haknya kembali teman-teman. Saya Khalid Al-Walid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next videos.